¡Quieta, no te muevas! Todo lo que habíamos planeado empezaba ahora. Halo para penonton, gimana hari ini? Udah ada yang ngingetin Maem belum? Belum ya? Kasian, pasti kalian jomblo. Selamat datang di channel ini. Saya Hans akan terus mereview film untuk menemani kegiatan rebahan kalian. Kali ini saya akan mereview film yang bertema perampokan. Film ini merupakan series Netflix yang berjudul Money Heist, atau tulisan Spanyolnya adalah La Casa de Papel. Ya kurang lebih begitulah, soalnya saya juga nggak paham bahasa di sana. Sebenarnya saya agak gimana gitu buat nge-review film ini, karena kebetulan sekali film ini dibintangi oleh salah satu mantan saya, yaitu Ursula Corbero. Agak sedih juga sih kalau masa lalu diingat-ingat. Film ini menceritakan tentang perampokan sebuah gedung pencetak uang, dimana biasanya orang kalau ngerampok itu pengennya cepet selesai, kalau bisa jangan ketahuan tuh sama polisi. Tapi di film ini malah sebaliknya. Para perampok sengaja pengen ketahuan sama polisi terus sengaja terkurung di dalam gedung selama mungkin. Aneh kan? Sebelum ceritanya dimulai, saya akan sedikit menjelaskan. Berhubung ini series yang episodenya banyak, dan tentu saja saya capek nge-reviewnya kalau kebanyakan. Jadi saya cuma mengambil bagian yang menjadi jalan cerita perampokannya aja. Sedangkan untuk hal-hal yang gak mengganggu jalan cerita akan saya lewatkan. Misalnya kayak lagi antri sembako, PDKT sama anak Pak RT, main layangan, DLL, dan lain-lain. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ceritanya kok nggak lengkap bang? Kok ada yang ketinggalan bang? Itu semua memang sengaja saya lakukan. Penisirin gimini ceritanya? Langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Film ini diawali dari seorang gadis yang sedang menjadi buronan polisi akibat perampokan. Namanya Tokyo. Ini congornya, yang merupakan mantan saya. Dimana sekarang ini dia juga sedang frustasi akibat kehilangan pacarnya yang tertembak mati ketika mereka sedang melakukan perampokan. Di tengah persembunyiannya, Tokyo berencana untuk menemui ibunya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang memberitahu bahwa saat ini polisi sudah berada di rumah ibunya untuk menangkap Tokyo. Pria ini menyebut dirinya sebagai profesor. Ini bentuknya. Dan semenjak itulah akhirnya mereka berkenalan dan menjadi sebuah tim, di mana sebenarnya profesor memang sudah mencari Tokyo untuk mengajaknya masuk ke dalam tim dan akan melakukan perampokan. Tim ini terdiri dari 9 orang yang menggunakan nama kota sebagai nama samaran. Oke, kita perkenalan dulu untuk setiap anggotanya. Yang pertama adalah gadis tadi, yaitu Tokyo. Lalu ada Berlin sebagai pemimpin perampokan, yang ini. Lalu ada Pak Tua Moskow, serta anaknya Denver. Inilah yang dinamakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kemudian ada Brondong yang akan menjadi pacar barunya Tokyo, Rio. Lalu ada si kembar sial, maksudnya kembar siam, yaitu Helsinki dan Oslo. Ini bentuknya. Lalu ada anggota wanita selain Tokyo, yang ini Nairobi. Aduh neng, cakep, tapi jadi rampok. Dan yang terakhir yang menjadi dalang dari semua rencana ini tak lain dan tak bukan adalah Profesor, atau kita sebut saja sebagai Mr. P. Oh ya, di sini sedikit saya jelaskan perbedaan Berlin dan Profesor adalah kalau Berlin itu menjadi pemimpin di saat perampokan berlangsung, sedangkan Profesor lah yang memimpin semua rencana ini. Atau bisa dibilang Berlin menjalankan perampokan atas instruksi dan rencana yang telah disusun dari Profesor. Mereka semua dipilih oleh Profesor karena setiap masing-masing dari mereka punya keahlian. Nggak kayak kalian tuh, bisanya cuma rebahan. Lanjut. Oke, sekian perkenalannya. Saat ini mereka berkumpul di markas persembunyian yang jauh dari penduduk. Tempat ini mereka sebut sebagai Rumah Toledo. 5 meses, los 5 meses del Mundanal. Setelah mereka mempelajari semuanya selama 5 bulan, akhirnya mereka beraksi merampok sebuah gedung badan percetakan uang di Spanyol.
Perampokan ini dimulai dari melakukan penyamaran menjadi seorang polisi yang bertugas membawa kertas kosong yang akan dicetak menjadi uang, dan hal ini mereka lakukan dengan cara membajak mobil itu di saat sedang berada di perjalanan. Que se cagan. Di saat yang bersamaan, ada juga kelompok pelajar yang sedang melakukan kunjungan ke badan percetakan uang, di mana hal ini sebenarnya sudah direncanakan oleh profesor untuk menjadikan salah satu pelajar menjadi sandera perampokan. Yang ini targetnya yang bernama Allison Parker, sepupu jauh saya. Allison Parker. Lalu scene beralih ke dalam gedung. Berhubung di sini ada lagi orang yang berperan penting sepanjang film ini, jadi akan saya perkenalkan lagi. Catat, ini Monica dan yang ini Arturo. Di mana mereka berdua ini melakukan perselingkuhan, dan saat ini Monica sedang mengandung anak dari bapak Arturo. Maksudnya Arturo, bukan bapaknya. Di saat mereka sedang berdebat soal kehamilan, tiba-tiba para perampok itu muncul. Di tengah kericuhan itu, para perampok sempat bingung mencari Allison yang ternyata berada di kamar mandi bersama pacarnya tengah asik melakukan ritual pemanasan. Lalu dengan sengaja si pacar Allison yang kita sebut saja namanya Yanto mengupload foto Allison yang tidak senonoh ke sosmednya Allison sendiri, alias nggak sadar diri, udah dikasih jatah tapi masih buat tingkah. Jelas saja hal ini membuat Allison protes, sehingga menyebabkan cekcok di antara mereka berdua. Karena keributan mereka, akhirnya Tokyo berhasil menemukan lokasi kamar mandi yang menjadi saksi bisu kisah cinta Yanto dan Allison. Setelah semua sandera berhasil dikumpulkan, para sandera dipaksa untuk menyerahkan semua handphone beserta pin HP masing-masing. Di lain tempat, masih di dalam gedung percetakan uang, Helsinki melakukan tugasnya untuk menyambungkan sistem komunikasi analog agar terhindar dari pelacakan telepon dan frekuensi radio saat nanti digunakan untuk melakukan komunikasi dengan profesor yang berada di luar gedung. Nafasnya habis. Móviles. Sin que nadie pudiera oírnos. Rencana pun berlanjut. Sekarang mereka membawa 2 tas berisi penuh dengan uang dan mencoba untuk keluar dari gedung. Namun itu semua tidak berhasil, karena di saat mereka baru keluar gedung, terjadilah adu tembak dengan polisi, sehingga mereka terpaksa masuk ke dalam gedung kembali. Yang sebenarnya ini adalah bagian dari rencana agar mereka bisa lebih berlama-lama di dalam gedung dan dapat melakukan pencetakan uang yang lebih banyak lagi. Di sisi lain, pihak kepolisian sedang menghubungi Inspektur Rockwell, yang ini orangnya. Dia ini adalah orang yang akan bertugas untuk menangani kasus perampokan ini. Dan ini adalah Angel, rekan kerja dari Inspektur Rockwell. Lalu ada Kolonel Prieto dari Dinas Intelijen, dan ada Suarez. ¿Qué coño hace el coronel? Berhubung di film ini banyak sekali orang yang berperan, semoga kalian semua tidak lupa dengan siapa saja nama dan bentuk congornya. Lanjut. Kembali ke dalam gedung. Sekarang para sandera dipaksa untuk mengenakan baju terusan merah serta topeng yang sama persis dengan yang dikenakan oleh para perampok. Para sandera di dalam gedung juga diberikan senjata palsu agar penyamaran mereka semakin kelihatan nyata. Anjing lah, ada notif. Para sandera di dalam gedung juga diberikan senjata palsu agar penyamaran mereka semakin kelihatan nyata. Jadi ketika para perampok sedang melakukan rencana apapun nanti, para sandera ditugaskan untuk ikut berpura-pura bergaya seperti perampok yang asli. Saat ini Kolonel Prieto sedang berdebat dengan Rockwell, karena tujuan utama dari Prieto adalah untuk menyelamatkan Allison Parker, yang merupakan anak dari Duta Besar Inggris. ¿Qué cojones hacen aquí esos blindados? Tapi semua rencana itu ternyata sudah diprediksi matang-matang oleh Profesor, sehingga ketika penyergapan dari anak buah Prieto berlangsung, mereka sudah sangat siap untuk mengantisipasinya.
Allá vamos. Ketika penyergapan berlangsung, Allison dipaksa untuk berbicara kepada polisi melalui telepon untuk menjelaskan bahwa para sandera dan perampok saat ini tidak bisa lagi dibedakan. Sehingga sebaiknya para polisi mundur saja, karena jika memaksa maju, maka akan menyebabkan banyak korban yang terluka. Setelah para polisi mundur, Nairobi menjalankan tugasnya sebagai kepala yang memimpin bagian mencetak uang. Dengan bantuan beberapa para sandera yang terpaksa tentunya, Nairobi mulai mencetak lembaran uang kertas yang begitu banyak, mencapai 8 juta euro per jam. Aduh Neng, bagi dong. Di luar gedung, profesor yang sedang di kafe tidak sengaja bertemu dengan Raquel. Sebenarnya profesor ini sudah tahu kalau Raquel ini pemimpin dari pihak kepolisian karena melihatnya di TV. Sedangkan Raquel sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya orang yang saat ini ia pinjam ponselnya adalah dalang dari semua kekacauan yang telah terjadi. ¿Quiere usar el mío? Di hari berikutnya, di pagi hari, Monica diajak keluar gedung untuk memberitahu polisi bahwa semua sandera dalam keadaan sehat serta mendapatkan makan dan tidur yang cukup. Di dalam gedung, Berlin merekrut beberapa orang untuk menyerahkannya kepada Moskow, di mana nanti Moskow akan mengajak mereka untuk membantunya menggali terowongan bawah tanah. Di sini para perampok memberikan kenyamanan penuh kepada sandera, seperti mereka boleh ke kamar mandi, boleh membuat pesan untuk keluarga, boleh minta sesuatu jika memang membutuhkan, seperti obat, popok, softtek, obat nyamuk. Yang nggak boleh itu minta restu orang tuanya doi. Todos ustedes podrán grabar mensajes. Allison meminta izin untuk membuat pesan video yang akan ia kirim pada keluarganya. Yang isi pesan itu adalah penjelasan tentang foto tidak senonohnya yang telah diupload oleh Yanto. Bucin terus. Tapi namanya juga bandel, dikasih hati minta nambah. Bukannya rekam video, ia malah mengaktifkan data seluler. Sehingga sekarang telepon yang digunakan Allison di dalam gedung dapat disadap oleh para polisi. Se ha encendido un teléfono. Hackealo. Walaupun itu hanya sebentar karena Rio langsung melempar HP itu, tapi itu sempat menyebabkan kebocoran data dari dalam gedung. Hingga identitas asli dari Rio dan juga Tokyo kini menjadi terbongkar. Lo tenemos. Profesor yang mengetahui kebocoran itu langsung memberitahu Berlin bahwa identitas Tokyo dan Rio telah diketahui polisi. Para que vea que no lo miento, le voy a dar un dato. 7 teléfonos móviles. Lalu ia juga menyuruh Berlin agar mencari siapa pelaku penyebab hal ini bisa terjadi. Tú encuentras ese teléfono. Cuéntalo, estamos bien jodidos. Sikat. Namun tak apa maksud dari Rio. Ketika Berlin tidak menemukan penyebabnya, dia malah mengaku dan mengatakan yang sebenarnya bahwa ialah yang salah karena telah teledor saat mengawasi Allison. ¿Lo que ha pasado? Pengakuan dari Rio ini ternyata membuat dirinya dalam kondisi tidak menguntungkan. Ngaku salah, ngaku nggak enak. Karena udah terlanjur ngaku, akhirnya Rio dibawa oleh Berlin ke ruangan lain untuk disiksa. Di kelompok para sandera, Arturo memberitahu Monica bahwa ia memiliki ponsel cadangan di dalam ruangannya. En mi despacho, en el abrigo. Hal itu jelas saja membuat Monica bersemangat untuk mencari cara agar dapat mengambil ponsel tersebut. Lalu Monica berpura-pura sakit supaya dipindah ruangan untuk bergabung dengan para sandera sakit lainnya. Ketika ia berhasil mendapatkan ponsel tersebut, bukannya berhasil menghubungi polisi, melainkan ia ketahuan oleh Berlin. Hal ini membuat Berlin amat marah, hingga Berlin menyuruh Denver untuk membunuh Monica. Sementara itu di luar gedung, tepatnya di kafe biasa profesor nongkrong. Ya ngopi-ngopi gitulah. Lagi-lagi dia bertemu dengan Raquel yang membuat Raquel mencurigainya. Namun sayang sekali Raquel tidak menemukan bukti apapun terhadap profesor. Sedikit penjelasan, saat ini profesor memiliki nama samaran, yaitu Salva. Jadi ketika ia sedang bertemu dengan siapapun selain dari tim perampok, maka ia akan menggunakan nama samaran itu. Lanjut. Lalu Shin kembali ke dalam gedung, di mana saat ini Tokyo yang sedang PMS mengamuk kepada Berlin setelah mengetahui bahwa Berlin yang telah menyiksa Rio yang merupakan pacarnya. Sebenarnya nggak ketahuan secara langsung gitu sih, tapi ya emang Tokyo ini udah peka aja kalau penyebabnya ini pasti si Berlin.
Denver yang ditugaskan untuk membunuh Monica tidak melakukan tugasnya. Hal ini disebabkan karena memang dia bukan pembunuh, dan sebenarnya saat rencana perampokan ini disusun, Profesor sudah melarang agar tidak ada korban jiwa. Untuk menipu Berlin, akhirnya Denver menembak Monica di bagian paha sehingga menyebabkan banyak darah agar Berlin percaya bahwa Monica telah mati. Mamam tuh, aku tipuin. Berpura-pura membuang mayat, Denver menyembunyikan Monica yang terluka di dalam berangkas besar tempat menyimpan uang di dalam gedung. Beralih ke Profesor, karena Raquel pernah meminjam ponselnya untuk menelpon ibunya. Kita sebut saja namanya Bu Tuti. Yang ini, saat ini Bu Tuti menelpon ke nomor Profesor karena ingin menyampaikan pesan kepada Raquel. Momen ini langsung dimanfaatkan oleh Profesor. Dengan mudahnya ia masuk ke dalam tenda polisi dengan alasan bahwa ibu Raquel mencari anaknya, sehingga dia bisa bebas mengamati isi dari markas polisi itu. Creo que pasa algo con su hija. Raquel yang sedang kebingungan pun langsung mengambil telepon milik Profesor dan tanpa sadar ia membawa telepon tersebut hingga pulang ke rumah. Espérame ahí. Kembali ke Berlin dan yang lain. Saat ini mereka sedang berdebat soal kematian Monica, di mana para anggota yang lain tentu saja tidak setuju dengan keputusan Berlin yang membunuh seorang Sandra. ¿Sabe, profesor, que te ha saltado la primera puta regla del plan? Hal ini membuat Moskow sangat kecewa dan terkena serangan panik karena ia tahu bahwa anaknya lah yang telah melakukan tugas pembunuhan itu. Di sisi lain, Profesor alias Salva dan Raquel sedang bertemu untuk mengembalikan HP. Dan tentu saja semakin hari hubungan mereka semakin dekat. Deket doang, gak jadian. Dan Raquel belum menyadari sedikit pun siapa Salva sebenarnya. Ibarat kata pepatah, ada udang di balik kerupuk. Es que se lo ha llevado de forma accidental. Kembali ke dalam gedung, Moskow yang merasa frustasi kini membuka pintu utama dan mencoba untuk keluar. Hal ini membuat Denver berkata jujur dengan berbisik kepadanya. Denver mengatakan bahwa sebenarnya Monica tidak mati. Sadar bahwa Moskow membutuhkan udara segar, sekarang para Sandra beserta perampok keluar dari atap gedung dengan pakaian lengkap serta senjata. Sehingga polisi tetap tidak bisa membedakan mana perampok dan mana Sandra. Tan solo 10 minutos, ¿vale? Tapi semua tidak berjalan lancar. Saat di atap gedung, terjadilah perdebatan antara Sandra dan perampok. Para perampok yang menyadari bahwa banyak sniper yang memantau mereka langsung mengangkat tangan agar para polisi mengira bahwa mereka lah yang menjadi Sandra. Hal ini membuat polisi terkecoh, sehingga Arturo yang merupakan manajer di badan percetakan uang akhirnya terkena tembakan dari polisi sehingga membuatnya terluka parah. Arturo yang sekarat langsung dibawa masuk dan diberikan pertolongan seadanya. Namun itu saja tidak cukup. Profesor meminta 2 dokter bedah dan 1 orang perawat untuk masuk ke dalam gedung demi menyelamatkan nyawa dari Arturo. Woi Raquel, kalian udah nembak, tanggung jawab dong. 2 cirujanos y un enfermero con material quirúrgico. Dokter pun tiba. Profesor menyadari bahwa di antara dokter tersebut, salah satu dari mereka adalah anggota polisi yang sedang menyamar. Dia adalah Angel. Uno de los sanitarios es un policía infiltrado. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hal ini merupakan momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh Profesor, di mana ketika Angel masuk ke dalam gedung, mereka langsung memasang mikrofon tepat di kacamatanya, sehingga ketika nanti Angel keluar, Profesor bisa dengan jelas mendengarkan percakapan dari kantor polisi. Mamam tuh mikrofon. Monica yang tahu bahwa Arturo sedang sekarat meminta tolong kepada Denver agar memberikan surat yang sudah ia tulis untuk Arturo. Namun ketika Denver sudah berada di tempat Arturo, Denver malah berubah pikiran dan tidak memberikan surat itu. Denver hanya mengambil sebuah pisau bedah dan kembali ke tempat di mana Monica berada. Namun secara tidak sengaja, saat Denver mengantongi pisau itu malah membuat surat dari Monica terjatuh. Dan hal ini dilihat oleh Nairobi. Nairobi yang penasaran pun langsung mengambil dan membacanya. Dan hal ini membuat Nairobi sadar bahwa ternyata selama ini Monica belum meninggal. Di sisi lain, pihak kepolisian sedang melakukan usaha penyusupan ke dalam gedung dengan menggunakan pakaian dan topeng yang sama dengan para perampok. Profesor yang menyadari adanya frekuensi yang menyusup, langsung menghubungi Berlin agar mengeluarkan para dokter bedah dan mengganti topeng. Sehingga hal ini akan membuat para polisi tidak bisa meneruskan penyamarannya.
Sesampai Denver di tempat Monica, dengan dibantu oleh Moskow, mereka melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru yang masih berada di dalam paha Monica. Namun tiba-tiba Nairobi datang. Berpikir bahwa Nairobi akan marah karena mereka berbohong tentang kematian Monica, ternyata sebaliknya. Nairobi malah membantu untuk membedah dan mengobati Monica. Beralih ke ruangan Berlin. Sekarang Tokyo berada di sana dan memaksa Berlin agar mau mengaku kepada profesor bahwa dia telah menyuruh Denver untuk membunuh Monica. Matado a un rehén. Era la única línea roja. Vas a tener que castigarme. Keesokan harinya, polisi mencari informasi tentang Rio dan Tokyo melalui rekaman CCTV gedung dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini membuahkan hasil. Ditemukan jejak mobil yang digunakan oleh Rio dan Tokyo saat mengunjungi gedung pada waktu itu. Profesor yang menguping pembicaraan para polisi melalui mikrofon yang ada di kacamata Angel mengetahui akan semua rencana yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Mumet. Markas polisi menelpon profesor dan meminta untuk mengeluarkan 8 sandera, termasuk Allison Parker di dalamnya. Profesor tidak menyetujui akan permintaan itu. Lalu profesor menawarkan Allison akan keluar, namun tidak dengan yang lain. Intinya adalah 8 diganti dengan 1 saja, yaitu Allison Parker. Pihak polisi berpikir sejenak, lalu memutuskan bahwa Allison sendiri yang akan keluar. Allison a cambio de la vida de... Percakapan ini tentu saja direkam oleh profesor. Lalu ia menyuruh Tokyo untuk membocorkan percakapan ini agar masyarakat Spanyol tahu bahwa polisi lebih memilih 1 nyawa Allison dibandingkan dengan 8 nyawa lainnya. Dan hal ini membuat masyarakat merasa kecewa dengan para polisi. Profesor me había ordenado filtrar la conversación con la inspectora. Di markas polisi, mereka telah melakukan rencana mencari mobil yang digunakan oleh Tokyo dan Rio. Profesor yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas mendahului para polisi untuk menuju ke lokasi mobil yang berada di tempat pembuangan. Sesampainya di lokasi, profesor langsung menghapus sisa sidik jari yang ada di dalam mobil. Dan dengan sengaja ia meninggalkan salah satu kancing jas milik Berlin sebagai hukuman karena Berlin telah membunuh Monica. Aksi profesor ini tidak berjalan mulus. Tepat di saat dia baru selesai melakukan pembersihan, para polisi langsung tiba di lokasi. Hal ini tentu membuat dia harus bersembunyi. Namun dengan segala cara, ia merubah penampilannya menjadi seperti gembel, dan ini berhasil mengelabui polisi yang ada di sana. Setelah kancing baju yang terdapat dalam mobil diperiksa, kini tim dari kepolisian berhasil menemukan identitas asli dari Berlin. Namun bukannya sekedar membocorkan informasi itu ke publik, tetapi pihak polisi malah menambahkan informasi palsu soal Berlin. Tentu saja hal ini melanggar hukum karena sudah mencemarkan nama baik seseorang. Difamar a una persona. ¿Difamar a una persona? Sí. Raquel juga menemukan informasi bahwa Berlin mempunyai penyakit yang membuat umurnya tidak lama lagi. Sehingga Berlin harus selalu mengkonsumsi obat yang bernama Retroxil. Ya, gitulah. Averigua para qué sirve el Retroxil. Penjaga mobil yang sempat melihat wajah dari gembel yang ada di pembuangan mobil dibawa ke markas polisi dan diminta untuk memberi gambaran tentang wajah itu. Que reconozca al hombre de esta mañana, el del desguace. Namun profesor yang jenius selalu mempunyai cara untuk mengatasinya. Ia membajak salah satu radio dari mobil polisi dan memberikan pesan. Jika penjaga tersebut memberikan informasi tentang wajahnya, maka keselamatan istri dan anaknya akan terancam. Hal ini membuat si penjaga ketakutan dan tidak memberikan gambaran yang benar dari wajah profesor. ¿Qué cojones te he dicho? No escuché nada. Kembali ke Berlin. Setelah ia mengetahui bahwa informasi tentang dirinya telah muncul di TV akibat sidik jari dari kancing jas yang ada di mobil, dia berpikir bahwa Denver lah yang meninggalkannya. Karena dulu memang Denver pernah meminjam jas milik Berlin ketika mereka masih berada di rumah Toledo. Vaya currículum. Y mucho menos serias. Berlin langsung mencari Denver untuk memberikan pelajaran. Ketika Berlin sudah menemui Denver yang berada di kamar mandi, secara tidak sengaja Monica terbatu. Dan ini tentu saja membuat kebohongan Denver tentang Monica menjadi ketahuan.
Di tengah kegaduhan ini, Tokyo datang untuk memberitahu Berlin bahwa ada telepon untuknya dari profesor, sehingga kegaduhan tadi menjadi bubar. Berlín, llama al profesor. Lalu profesor memberitahu bahwa sebenarnya profesor sendirilah yang sengaja meninggalkan kancing jas milik Berlin sebagai hukuman atas pembunuhan Monica. Yo puse el botón de tu chaqueta en ese día. Traspasaste la línea roja, así que este es tu castigo. Dan Berlin juga memberitahu bahwa sebenarnya Monica masih hidup. Quiero que escuches algo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mónica Gaztambide. Masalah pun selesai. Kini profesor memerintahkan Berlin untuk menjalankan rencana Valencia. Si podemos poner en marcha el plan Valencia. Jadi rencana Valencia ini adalah mereka menembak ke barikade, lalu para sandera disuruh untuk berteriak. Jadi para polisi akan mengira bahwa di dalam gedung sedang ada pembantaian. Queda activado el plan Valencia. Polisi yang bingung kini meminta bukti hidup dari para sandera. Buenas tardes, profesor. ¿Me podría decir qué ha sido exactamente? Quiero una prueba de vida de cada rehén. Setelah menutup telepon, Raquel menyuruh semua orang keluar, kecuali Angel. Dan mereka membahas tentang lokasi obat yang selalu dibeli oleh Berlin. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya profesor mendengarkan percakapan mereka melalui mikrofon yang ada di kacamata Angel. Por favor, no hables de esto con nadie. Lalu video bukti hidup dari para sandera telah dikirimkan. Namun para polisi mengira itu semua adalah editan. Parece que han usado un programa para editarlo. Los informáticos han analizado el video. Raquel meminta masuk ke dalam gedung untuk melihat secara langsung. Dan hal ini tentu saja disetujui oleh profesor. Me está pidiendo que les deje entrar. Estaré encantado de recibirla. Raquel yang masuk ke gedung langsung disambut oleh Berlin dan diperlihatkan para sandera secara satu persatu. Ya, tujuannya agar lama, karena para perampok ini menginginkan waktu yang lama. Semakin lama, semakin banyak uang yang dicetak. ¿Piensa traerme los rehenes de uno en uno? Eso es. Di luar gedung, profesor yang sedang berada di kafe kini bertemu dengan Angel. ¿Y tiene el taller aquí cerca? Sí, justo aquí, muy cerquita. Lalu setelah profesor pulang, Angel mengunjungi alamat samaran dari profesor. Karena sebenarnya Angel memang curiga terhadap profesor. ¿Te importa que pase? Claro. Dan secara diam-diam, Angel mengambil sendok kopi milik profesor dan dibawa ke tim forensik untuk melakukan penyelidikan. Cotéjala con las huellas de esta cucharita. Di dalam gedung, salah satu sandera yang bernama Adriana secara tiba-tiba mendekati Berlin dan meminta untuk menjadi selirnya dengan harapan agar keselamatannya tidak terancam. Pruébeme, señora Berlín. Sementara itu, Angel yang sedang mengunjungi lokasi apotik tempat Berlin membeli obat, ternyata telah kedahuluan oleh profesor yang sudah mengetahui semua rencana. Ayuda, por favor, nos acaban de atracar. Había un tipo en la farmacia antes que yo. Angel dan Raquel mulai bingung atas adanya kebocoran data yang terjadi berulang kali. Yang semakin membuat mereka bingung adalah bagaimana hal apotik bisa bocor, sedangkan ini hanya diketahui oleh mereka berdua. Solo lo sabíamos tú y yo. Voy para allá. Kembali ke dalam gedung, Arturo yang pamit ke kamar mandi kebetulan sekali bertemu dengan teman kerjanya yaitu Giacinto. Arturo berbisik kepada Giacinto agar kembali ke kamar mandi dalam waktu 2 jam. Di sini mereka merencanakan pelarian dengan menggunakan alat-alat seadanya dan Arturo berencana akan membawa beberapa alat yang tersedia seperti gunting, obeng, gergaji untuk diletakkan di salah satu kamar mandi dan Giacinto nanti akan mengambil alat tersebut. Sementara itu, Raquel terpaksa memberhentikan Angel dari kasus ini. Ini disebabkan karena kebocoran data dan Raquel mencurigai bahwa Angel telah berkhianat. Tengo que apartarte del caso, lo siento. Di tengah perdebatan yang memicu emosi ini, Angel mengatakan bahwa dia curiga dengan Salva atau profesor. Dan Raquel harus menyelidiki pria tersebut. ¿Cuánto te pagan? ¿Lo has investigado? Que él ha estado dentro de la carpa. Singkat cerita, makan malam antara Raquel dan Salva pun berlangsung. Di tengah kencan tersebut, Raquel menodongkan pistol dan meminta Salva untuk menunjukkan tempat tinggalnya. No quiero que haga usted ningún numerito aquí. Ini semata-mata karena Raquel masih terpengaruh atas omongan Angel siang tadi. Monica yang beberapa waktu ini selalu bersama Denver, kini mulai menjalin hubungan. Entah apa sebabnya, tiba-tiba mereka saling terbawa nafsu dan melakukan adegan pengenceritan. Menang banyak.
2 jam berlalu, kini saatnya Giacinto mengambil perkakas yang dibilang oleh Arturo. Angel yang kecewa dengan keputusan Raquel untuk memberhentikannya dari kasus ini, kini melakukan mabuk-mabukan di jalan sambil mengendarai mobil. Raquel yang menodongkan pistol kepada Salva kini memaksa untuk melihat tempat tinggalnya. Namun semua di luar dugaan. Profesor sangat ahli dalam melakukan rencana. Ketika tiba di lokasi, gudang itu sama sekali tidak menunjukkan adanya tanda-tanda mencurigakan, melainkan hanyalah tempat tinggal yang sangat nyaman. Lo siento, Salva. Me siento muy abochornada. Karena tidak mendapat bukti apapun, kini Raquel merasa malu dan akhirnya ia dan Salva melakukan adegan pengenceritan. Kembali ke Angel, kini ia mendapat kabar dari tim forensik bahwa sendok yang ia berikan memiliki sidik jari yang sama persis dengan sidik jari yang ada di dalam mobil polisi. Ella es la misma que forzó el coche patrulla. Di sini sudah jelas. Akhirnya Angel mengetahui bahwa Salva adalah dalang dari semuanya. Angel langsung mencoba menghubungi Raquel. Namun sayang, Raquel yang sedang asik bercinta tidak sekalipun mengangkat telepon dari Angel. Angel mencoba cara lain. Kini Angel menghubungi nomor telepon rumahnya. Namun karena tidak ada yang menerima telepon tersebut, terpaksa ia hanya meninggalkan pesan suara. Llámame, tienes el contestador lleno. Tenemos, escúchalo, tenemos. Baru saja ia selesai menelpon, kondisi mabuknya kini semakin parah hingga akhirnya Angel mengalami kecelakaan tunggal dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kembali ke dalam gedung, Denver dan Monica yang sedang bercinta terpaksa menahan malu saat Helsinki dan Arturo tiba-tiba berada di sana. Arturo yang tidak terima dengan hal itu kini menantang Denver berkelahi 1 lawan 1. Ya elah, ini orang tua emang ada aja tingkahnya. Di sisi lain, beberapa para sandera yang berhasil mengambil senjata menggunakan perkakas yang dibawa oleh Giacinto kini melakukan rencana untuk kabur. Arturo yang kalah melawan Denver kini kehabisan cara, dan agar ia tidak dibunuh, kini ia malah membocorkan rencana dari para sandera yang akan kabur. Hade, cepu. Denver langsung memberitahukan hal ini kepada yang lain. Mereka pun melakukan pengejaran. Namun mereka terlambat. Kini beberapa sandera berhasil kabur dengan cara meledakkan salah satu ruangan dengan peledak yang tentu saja ini peledak milik perampok yang berhasil mereka curi. Kini Denver dan kawan-kawan sedang berusaha menutup lubang itu dengan pintu besi. Setelah perang ini berakhir, mereka baru menyadari bahwa Oslo yang bertugas menjaga sandera kini telah terkapar. Makanya para sandera bisa kabur. Oslo está mal. Di sisi lain, setelah Raquel mendengar kabar tentang Angel, ia langsung mengunjungi rumah sakit. Dan di situ terlihat kini Angel tengah koma tak sadarkan diri. Hal ini tentu saja nasib baik bagi Profesor. Seandainya saja Angel sadar, pasti dia langsung cerita tentang sidik jari itu yang ia temukan dari sendok kopi milik Salva. Kini para perampok melakukan penawaran kepada Sandra, yaitu penawaran uang atau kebebasan. Jika memilih bebas, maka Sandra akan dilepaskan. Dan jika memilih uang, Sandra akan diajak ikut membantu mereka di dalam gedung, seperti mencetak uang, memasukkan uang ke kantong penyimpanan, dan sebagainya. Dan nanti mereka akan mendapat bayaran setelah semua ini berakhir. La libertad o el dinero. Namun itu semua hanya jebakan. Bagi mereka yang memilih kebebasan, ternyata hanya akan dibawa ke basement dan akan dikurung di dalam sana. Jadi lebih baik kita pilih tirai 3 aja. Los que quieren salir, manos a la cabeza. Por la puerta de la zona de carga.
Kembali ke pihak polisi, setelah Angel dirawat, kini mereka menyadari bahwa di dalam kacamata Angel terdapat sebuah alat perekam yang menyebabkan kebocoran informasi selama ini. Estas son las cartas que le habían insertado un micrófono. Siang itu, Bu Tuti membuka pesan suara dari Angel dan langsung menghubungi Raquel. Namun seperti biasa, Raquel terlalu sibuk sehingga tidak bisa dihubungi. Sehingga akhirnya Bu Tuti menelpon nomor profesor yang ia pikir adalah teman dari Raquel. ¿Qué mensaje? Profesor yang tidak ingin informasi ini bocor, langsung bergegas ke rumah Bu Tuti untuk menghapus pesan dari Angel. Di saat profesor telah menghapus pesan tersebut, tiba-tiba saja Raquel juga sampai di rumah itu. Dan profesor beralasan bahwa ini semua adalah kejutan untuk Raquel. Yelah, bisa aja lu boy. Di tengah kebersamaan keluarga itu, tiba-tiba Raquel mendapat ide untuk menyuruh semua anggotanya menyelidiki lahan kosong atau rumah yang berada di sekitar sana. Namun nih, kok namunnya ngegas anjing. Tiba-tiba Raquel mendapat ide untuk menyuruh semua anggotanya menyelidiki lahan kosong atau rumah yang berada di sekitar sana. Namun yang keadaannya jauh dari penduduk. Tomás, tengo que hacer una llamada. Necesito que busquéis todas las fincas con coto de gas. Tiene que ser una finca de más de 100 hectáreas. Di sini Raquel berpikir bahwa perampok pasti mempunyai markas untuk latihan dari lama. Setelah beberapa saat, markas itu pun ditemukan. Mandadme toda la información al móvil. En cuanto pueda voy para allí. Estoy movilizando unas unidades a la zona y estoy preparando un equipo. Kini profesor diajak untuk menjadi supir dari Raquel menuju ke rumah tersebut, di mana lokasi itu adalah rumah yang selama ini mereka gunakan, yaitu tak lain dan tak bukan adalah rumah Toledo. Kilómetros todo recto y después el primer desvío. Sesampai di lokasi, para polisi yang melakukan penyelidikan kini semakin mengumpulkan bukti dikit demi sedikit. Di sana juga ditemukan catatan apotik yang dirampok, sehingga Raquel dapat menyimpulkan bahwa baru-baru ini perampok itu datang ke sana dan menyimpan dokumen itu. Estaban en un cajón. La persona que les ayuda desde fuera ha estado aquí. Namun siapa sangka, sebenarnya ini semua telah diatur oleh profesor. Di rumah itu hanya didapatkan sidik jari dari Berlin, Rio, dan Tokyo, yang bahwasannya mereka memang sudah ketahuan identitasnya dari kemarin. Di dalam gedung, Berlin dan yang lainnya mencoba menghubungi profesor, namun semua sia-sia. Profesor sedang berada di tempat Raquel, sehingga tidak ada jawaban dari telepon tersebut. Tercera llamada sin respuesta. Son 18 horas sin noticias del profesor. Tokyo dan yang lain melihat profesor masuk TV, dan mengira bahwa profesor telah tertangkap. No, pero si lo están interrogando en la puerta de la casa de Toledo. Saat ini profesor mulai panik dengan bukti sisa foto yang didapatkan oleh Alberto di dalam rumah. Sebenarnya ini kecelakaan. Sebelumnya profesor telah membakar semua foto yang ada di sana. Namun tanpa ia sadari ternyata ada bagian yang tersisa dari pembakaran tersebut. Dan tentu saja di bagian itu pasti terdapat sidik jari dari profesor. Lanjut. Profesor yang meminta izin pulang oleh Raquel kini menumpang dengan mobil Alberto. Vamos. Di tengah perjalanan, profesor mencari cara untuk mengganti potongan foto itu dengan kertas lain yang tidak ada bukti sidik jarinya. Podríamos parar, si no te importa, sí. Agar hal ini berjalan mulus, profesor mulai mempengaruhi Alberto hingga terpancing emosi yang menyebabkan perkelahian di antara mereka berdua. Bajé del coche, te voy a dar una somanta de hostias que no te vas ni a mantener. Alberto yang kalah bertarung kini mengalami pingsan dan hal ini dimanfaatkan oleh profesor untuk mengambil potongan foto tadi dan menggantinya dengan koran yang dibakar. Di dalam gedung, terjadi perpecahan kubu. Profesor yang masuk TV membuat Tokyo mendesak Berlin sebagai pemimpin untuk menjalankan rencana melarikan diri. Rencana ini memang sangat rahasia dan hanya diketahui oleh Berlin, di mana rencana ini hanya akan digunakan jika mereka terdesak dan tidak mempunyai jalan keluar lain. Namun Berlin masih percaya bahwa profesor tidak tertangkap. Ahora el profesor va a llamar, yo sigo creyendo en él.
Kubu dari Tokyo yang berisi Tokyo, Denver, dan Rio kini menyekap Berlin dan memaksanya agar buka mulut tentang cara menjalankan rencana pelarian itu. Cuéntanos cuál es el plan Chernobyl. Di tengah keributan antara Tokyo dan Berlin, tiba-tiba datanglah Nairobi dan Moskow yang meredakan suasana. Setelah semua kembali tenang, tiba-tiba Tokyo diculik oleh Helsinki dan dibawa ke tempat Berlin. Di sini Berlin mengikat Tokyo dan mengeluarkannya dari gedung. Entah apa maksud dari Berlin dengan menyerahkan Tokyo kepada polisi. Aneh kan? Tapi itulah kenyataan yang sangat membuat saya terheran. Kembali ke Alberto dan Profesor. Setelah perkelahian mereka, saat ini mereka telah berada di kantor polisi dan Alberto melakukan penahanan terhadap Profesor karena telah memukulnya. Profesor meminta izin untuk menelpon Raquel dan menyampaikan pesan bahwa ia telah ditahan dan diborgol oleh Alberto. Llamo desde comisaría que estoy detenido. Estoy esposado y me hablan de 4 años. Dia juga meminta izin ke kamar mandi untuk sengaja memukul perutnya sendiri hingga memar, sehingga hal ini nanti akan dijadikan alibi bahwa Alberto lah yang telah menyerang Profesor. ¿Podría ir al baño? 5 minutos, y uno más. Sesampainya Raquel di sana, tuduhan Alberto dengan mudahnya dicabut dengan adanya bekas memar yang membuat Alberto mengalah daripada berdebat. Soy la inspectora Raquel Murillo de la Central. Salva, ábrete la camisa. El atestado de primera instancia sois testigo. Déjalo. Retiro la denuncia. Profesor yang telah kembali ke tempat persembunyiannya langsung menelpon Berlin. Aquí todo va como la seda. Berlín, ¿qué estás haciendo? Moraseda, es que Tokio está siendo interrogada por la policía. Namun di tengah telepon, Berlin dipukul oleh Nairobi hingga pingsan. Dan kini Nairobi mengambil alih kepemimpinan. Profesor, soy Nairobi. Tim no está en condiciones, así que a partir de ahora... Rio yang kecewa karena pacarnya diserahkan ke polisi, kini memilih untuk membelot dan bergabung dengan Sandra untuk melakukan rencana pelarian. Me he entregado a Tokio a la policía, que yo también iba a entregarme. Di sisi lain, kini Berlin dan yang lain memberikan izin wartawan untuk masuk ke dalam gedung, mengambil siaran langsung. Dan mereka juga melepaskan beberapa Sandra. Tokio no está. Y Río no quiere hacerlo. Maestra de ceremonias. Lo harás tú. Liberados, lo estamos viendo. Di siaran langsung itu mereka menunjukkan bahwa Oslo telah meninggal akibat pemukulan dari Sandra yang berhasil melarikan diri malam itu. Yo no le golpearon en la cabeza. Murió a las pocas. Berlin juga berbicara soal kebohongan polisi kepada publik tentang dirinya. He robado bancos, he atracado joyería. Nunca he vendido a una mujer. Y a la policía, ¿en qué sumario se guardan esas causas? Hal ini semata-mata dilakukan agar publik mengetahui bahwa mereka tidak seburuk yang disebutkan oleh polisi. Has mentido a mis amigos. Ha mentido a la opinión pública. Miente a la opinión pública. Beralih ke Profesor. Profesor melihat berita tentang Angel di televisi yang sedang koma akan segera pulih. Hal ini tentu saja membuat Profesor panik. Karena Angel adalah satu-satunya orang yang mengetahui dalang dari semua ini adalah Profesor. Profesor yang masih ragu dengan berita ini membuat rencana untuk datang ke rumah sakit secara langsung. La única persona que sabe quién soy es el único cabo suelto. Allí comprobar si es una trampa y si no lo es, acabar con él. Sadar bahwa banyak polisi yang menjaga, ia membuat iklan lowongan badut sehingga pada siang itu isi rumah sakit dipenuhi oleh para badut dan Profesor merupakan salah satunya. Han puesto un anuncio de un casting falso. ¿Quién quiere un divertidísimo conejo loco? Setelah berhasil menyelidiki rumah sakit tersebut, kini Profesor mendapat jawaban bahwa semua itu hanyalah jebakan. Jenius memang nih orang, dari awal film sendirian terus ngelawan banyak polisi tapi selalu menang. Lanjut, kembali ke dalam gedung. Nairobi mendapat kabar bahwa Profesor akan menyelamatkan Tokyo. Que le digas a Río que como capitán de este barco voy a sacar a Tokio de la cárcel. Ese es mi profesor, sí señor. Dan ia langsung memberitahukan hal itu kepada Rio. El profesor va a intentar liberar a Tokio. Rio yang senang akhirnya membocorkan tentang rencana pelarian para Sandra. Se van a escapar. ¿Quién? Los rehenes. Hade, labil. Sebentar pihak sama perampok, sebentar pindah pihak sama Sandra.
Arturo yang berhasil mengambil pistol milik Denver, kini berencana membuka pintu dan melakukan pelarian. Namun di saat yang tepat, Rio berhasil memblokade sistem dari pintu sehingga tidak dapat dibuka. Terjadi drama todong-todongan pistol antara Arturo dan para perampok. Namun entah apa yang terjadi, Monica tiba-tiba memukul Arturo untuk membantu Denver. Aquí no se abre ninguna puerta. 4, 3, 2. Inilah yang dinamakan cinta itu buta. Baru kenalan dalam gedung, sekarang udah berani mukul kekasih gelap yang lama. Lanjut. Lalu scene beralih ke Raquel yang sedang ngopi di kafe biasa. Saat ini ia mendapat kejutan dari Salva berupa foto-foto pantai. Di sini istilahnya Raquel bebas memilih pantai mana yang akan mereka kunjungi nantinya setelah semua masalah ini selesai. Di tengah perbincangan tersebut, Raquel mulai sadar bahwa gaya bicara orang yang ada di depannya mirip sekali dengan profesor yang berada di telepon. Está al suroeste del archipiélago, está un poquito por encima de Puerto Princesa. Hal ini tentu saja membuat Raquel mencurigai Salva dan ia pergi ke kamar mandi untuk menelpon Alberto dan menanyakan kejadian sebenarnya tentang perkelahiannya dengan Salva. ¿Cómo fue exactamente la pelea con Salva? El cuello me hizo una llave y perdí el conocimiento. Yo no lo toqué. Jawaban dari Alberto membuat Raquel semakin yakin bahwa Salva adalah profesor. Lalu Raquel memborgol Salva dan Salva hanya menurut tanpa memberikan perlawanan. En el baño de mujeres. Primero vas tú, las manos contra la pared. Quedas detenido por colaboración en el asalto con reponteras. Kembali ke dalam gedung, berjaga-jaga agar Arturo tidak membuat kacau lagi. Kini Helsinki memasang peledak di seluruh badan Arturo yang dapat diledakkan dengan hanya menekan sebuah tombol. Tú no quitar cable, te muevas rápido. Yo tocar, boom. Para sandera yang lain juga dipaksa untuk bekerja menggali terowongan, di mana kalau saja mereka melawan, maka bom yang ada di tubuh Arturo akan diledakkan sehingga mereka semua akan mati bersama. ¡En pie! ¡A picar el túnel! Y si no, un castigo épico os espera. Salva yang diborgol kini dibawa oleh Raquel ke rumah Toledo. Sesampai di sana, Salva yang diikat tangannya di atas tiang akhirnya mengungkapkan bahwa dialah profesor yang menjadi semua dalang di balik kejadian ini. ¿Por qué no están tus huellas en la base de datos del Documento Nacional de Identidad? ¿Quién eres? Sergio Marquina. Interogasi ini menjadi dramatis karena di satu sisi mereka adalah musuh, namun di sisi lain Raquel dan Salva telah saling jatuh cinta. Hihiu. Ayer estábamos soñando juntos. He planeado y menos lo que ha pasado entre nosotros. Me he enamorado de ti. Namun tak apa maksud dari Raquel. Bukannya langsung menangkap profesor, kini ia malah meninggalkan profesor sendirian di dalam rumah Toledo. Kembali ke rencana pelarian Tokyo. Profesor yang jenius memang sudah menyiapkan rencana ini dengan matang. Saat Tokyo sedang dipindahkan ke lokasi pengadilan, di tengah perjalanan muncullah anak buah dari profesor yang membantu pelarian dari Tokyo. Rio yang mengetahui bahwa Tokyo akan kabur dari polisi juga sudah siaga dengan mengaktifkan telepon Allison yang telah disadap oleh polisi. Rio hanya berharap bahwa Tokyo akan segera menghubunginya. Cámara sellada, señor. Suárez, el teléfono de Alison Parker se ha encendido. Dan tak butuh waktu lama, kini Tokyo berhasil kabur dari mobil polisi berkat bantuan dari anak buah profesor. Kini Tokyo merubah penampilannya dengan menggunakan seragam polisi. Namun anak buah profesor hanya membantu pelarian. Saat ini Tokyo dilepaskan sendiri tanpa tahu harus apa dan kemana. Único contacto, profesor. Tokyo yang kebingungan mencari pasar malam, namun belum buka karena ini masih siang. Sekarang mencoba menghubungi profesor, namun tidak ada jawaban. Ya jelas aja nggak dijawab, kan profesor lagi dikurung di rumah Toledo. ¿Cómo era posible que no estuviera allí?
Lalu scene beralih ke Raquel yang telah kembali di rumah Toledo. Kini malah dibalikan keadaan oleh Profesor, di mana sekarang Raquel dibuat pingsan. Kembali ke Tokyo. Saat ini dia mencoba menelpon nomor Allison yang sedang digunakan oleh Ryo. Ia berbicara dengan isyarat agar Ryo membukakan pintu. Soy Tokio. Voy a cruzar la puerta del cielo. De un número desconocido. Localízalo. En un minuto. Ryo yang mengerti kode dari Tokyo langsung memberitahukan berita ini kepada yang lain. ¡Tokio vuelve! ¡Hay que abrir la puerta! Namun semua tidak semudah itu. Di saat Tokyo akan masuk, tentu saja terjadi baku tembak antara polisi dan para perampok. Dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Moskow harus terkena tembakan dan itu membuatnya kini menjadi sekarat. Raquel yang telah bangun dari pingsannya, kini lagi-lagi kembali menodongkan pistol kepada Profesor. Namun Profesor tidak peduli dan langsung pergi. Raquel yang memang sudah terlanjur jatuh cinta, akhirnya hanya bisa melihat Profesor pergi tanpa melakukan perlawanan apapun. Kembali di dalam gedung, suasana haru pun muncul. Kini Denver menggantikan tugas Moskow menggali terowongan. Sedangkan Tokyo harus menerima kenyataan bahwa karena membantunya masuk kembali ke dalam gedung, Moskow kini menjadi sekarat. Dan tiba saatnya, kini Moskow benar-benar kehilangan nafas terakhirnya. Setelah semua para polisi mengetahui bahwa Salva adalah Profesor, kini Raquel diberhentikan dengan dugaan adanya kerjasama di antara mereka berdua. ¿Detenida? No, inspectora, no está detenida. Entonces me voy. Después de marcharse, necesito que entregue su placa y su pistola. Raquel yang tidak terima dengan hal ini akhirnya melakukan penyelidikan sendiri tanpa adanya bantuan ataupun kesepakatan dengan polisi yang lain. Tentu saja hal ini ilegal dan jika ketahuan maka Raquel akan ditangkap. Voy a requisar las grabaciones de esa zona para intentar... Dengan berbagai upaya, mulai dari mengecek CCTV jalan, CCTV Tokyo. Dengan berbagai upaya, mulai dari mengecek CCTV jalan, CCTV toko, akhirnya Raquel berhasil menemukan lokasi persembunyian Salva alias Profesor. Raquel yang melakukan penyelidikan pribadi telah ketahuan oleh pihak kepolisian. Akhirnya Prieto mengeluarkan perintah untuk menahan Raquel. Dejar escapar a esos delincuentes con la inspectora Murillo de la mano. El gobierno acaba de dar la orden de intervenir. En este momento se encuentra en busca y captura. Kembali di dalam gedung, ternyata mereka telah berhasil menggali terowongan. Sehingga kini Profesor dan mereka terhubung di satu jalur yang akan digunakan untuk pelarian. 984 millones de euros. Tetapi di saat Profesor kembali, di sana sudah ada Raquel yang berhasil masuk ke tempat persembunyiannya. Están llegando unidades de asalto y van a entrar. Pon a todo el mundo a transportar el dinero, hay que salir ya. Namun Raquel tidak menyadari bahwa anak buah Profesor yang membantu pelarian Tokyo juga berada di sana dan ini tentu saja membuat Raquel kalah. Di sisi lain, para polisi juga sedang berusaha menyusup ke dalam gedung. Ini merupakan permainan waktu. Polisi sedang mencoba masuk sedangkan para perampok sudah menjalankan rencana kabur dan membawa semua uang yang telah dicetak. Señores, que no me caiga. ¡Vamos a por ello! Sementara itu, di tengah penahanan Raquel, Angel yang telah sadar langsung menelponnya dan memintanya datang ke rumah sakit. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Profesor membiarkan Raquel pergi begitu saja. No le digas a nadie que he despertado, ¿vale? Vas a verme. Puedo confiar en ti.
Sesampai di rumah sakit, tiba-tiba Raquel ditahan oleh polisi atas perintah dari Prieto. Levanta las manos. Melihat Raquel ditahan, Angel yang geram dengan hal itu akhirnya lebih memilih tutup mulut atas semua informasi yang ia punya dengan alasan saat ini dia tidak mengingat hal apapun. ¿Por qué llamaste a la inspectora Murillo? Porque es mi amiga. Estuviste en el escondite del tipo ese, el profesor. No me acuerdo de nada. Di dalam gedung, Tokyo dan Rio yang sedang asik mengobrol, tiba-tiba harus menerima ledakan dari dinding yang merupakan ledakan dari para polisi yang berusaha masuk. Tentu saja hal ini membuat terjadinya baku tembak antara mereka melawan para polisi. Untuk menambah semangat, mereka pun melakukan pertukaran jigong di tengah perang tersebut. Tokyo terkena beberapa peluru yang membuatnya terjatuh. Namun nasib baik peluru itu tidak melukainya karena tertahan oleh rompi. Mereka yang hampir kalah tiba-tiba mendapat bantuan dari Monica dan Denver. Setelah berhasil kabur dari tembakan para polisi, kini mereka melepaskan beberapa sandera dari pintu depan. Sedangkan beberapa sandera lainnya telah diatur melewati jalur terowongan lain untuk mengecoh para polisi. Para perampok yang asli sekarang melakukan pelarian melewati terowongan yang terhubung dengan profesor. Namun semua tidak sesuai rencana. Kini para polisi mendapatkan informasi tentang terowongan tersebut dari Sandra yang telah keluar, sehingga mereka dengan cepat menuju ke tempat itu. Es un agujero en el suelo y está sacando todo por ahí. ¿Quieres decirme cuál es? ¿Podrías señalarlo en el mapa? Cámara acorazada número 3. Cámara acorazada 3, máxima. La cámara acorazada 3. Berlin yang mengetahui itu, kini memilih bertahan mengorbankan diri bersama Adriana, hanya agar teman-temannya yang lain dapat selamat. Berlín, están bajando las escaleras, los tienes en... ¡Berlín! ¡Vámonos! ¡Pues nos vamos todos juntos! Entran en el túnel, estamos todos muertos. Dengan berat hati, Adriana terpaksa mengikuti kemauan Berlin karena ketakutan. Di saat para perampok yang lain telah berhasil ke tempat profesor, Berlin masih terjebak di dalam gedung dengan baku tembak, hingga akhirnya ia terpaksa tewas. Sebenarnya Berlin udah tahu kalau mustahil buat menang, tapi dia juga sadar umurnya nggak lama lagi karena punya penyakit. Jadi dia sengaja berkorban biar teman-teman yang lain bisa selamat. Lanjut, pengorbanan Berlin tak boleh sia-sia. Profesor dan yang lain harus bergegas melarikan diri. Hay que seguir. Cambiaste ropa. Di sisi lain, Raquel menerima penawaran pembebasan dari Prieto dengan syarat harus memberitahu lokasi di mana profesor akan kabur. Inteligencia puede retirar todos los cargos. Y yo soy inteligencia. ¡Dígame esa dirección! Alcántara 33. Namun semua terjadi tepat waktu. Ketika para polisi menuju ke tempat itu telah kosong. Dan para perampok telah berhasil kabur dengan sukses dan menjadi jutawan. Namun tetap saja, mereka masih buronan. Aquí no hay nadie. Lalu scene beralih ke setahun kemudian. Raquel yang tengah melihat beberapa foto pantai yang pernah diberikan oleh Salva, kini menemukan sebuah peta yang sudah direncanakan oleh profesor dari lama. Tanpa basa-basi, dia langsung mencari dan mendatangi lokasi peta tersebut. Hingga tiba di sana, akhirnya dia bertemu lagi dengan profesor. Do you have a charger? Si es importante, puede ser el mío. Kalau udah bucin, sampai ujung dunia juga tetap dicari. Tamat. Jadi gimana? Setelah nonton ini, apakah jiwa rampok kalian muncul? Janganlah ya, apalagi kalau hasilnya nggak dibagi buat saya. Hehe. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah merampok jika yang dirampok cuma dikit.
Berhubung ini video pertama, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran staf dan karyawan dari Hand Studio yang kebetulan anggotanya cuma saya sendiri. Ternyata capek bro review film, kirain enak gitu kan. Mana ini saya juga ketar-ketir takut kena copyright. Tapi ya udahlah, apapun hasilnya saya cuma bisa pasrah. Karena saya ingat pepatah Jepang pernah berkata, Naruto kun itachi ike ike kimochi, yang artinya kita punya harapan tapi dunia punya kenyataan. Saya Hans pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau nggak mager.